Shalom, selamat pagi. Sukacita sekali saya bisa menyapa Bapak Ibu Saudara lewat renungan harian Toraya Jemaat Tangerang edisi Jumat 27 Mei 2022. Mengawali seluruh aktivitas kita pagi ini, mari kita datang merendahkan diri di hadapan Tuhan, memohon pimpinan dan tuntunannya melalui firman Tuhan yang akan kita baca bersama. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami berterima kasih kepadamu atas pemeliharaanmu sepanjang malam istirahat kami. Terima kasih Tuhan, kami menikmati perlindungan-Mu. Kami menikmati kebaikan-Mu yang sempurna. Sehingga pagi ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Terima kasih untuk nafas hidup yang masih Tuhan anugerahkan buat kami pagi ini. Terima kasih Tuhan untuk hari baru, untuk sukacita baru. Bapa, kami perlu tuntunan-Mu melewati sepanjang hari ini. Kami rindu untuk tahu isi hati-Mu yang terdalam. Lewat firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan. Curahkan hikmat-Mu Tuhan atas kami, agar kami boleh mengerti kehendak-Mu, rencana-Mu di hidup kami. Mohon ampunan-Mu untuk semua salah, dosa, dan pelanggaran kami. Sucikan dan kuduskan hidup kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pembacaan firman Tuhan pagi ini terambil dari Lukas pasal yang kedua, ayat 25 sampai dengan yang ke-40. Di bawah perikop, Yesus disunat dan diserahkan kepada Tuhan. Simeon dan Hana. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus, anak itu, dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang Dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyer. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin, ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga, datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah
dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Demikian firman Tuhan. Tema renungan kita pagi ini, orang tua yang taat. Toma tua mak kari tutu. Seorang ayah memarahi anaknya yang sedang asik menonton televisi. "Yomel, kenapa belum pergi ke gereja? Semua teman-temanmu sudah berangkat." Yomel kemudian menjawab ayahnya, "Papa saja malas pergi ke gereja. Pergi ke gereja kalau Natal saja, atau kalau ada orang nikah." Sontak sang ayah terdiam dan malu karena mendengar anaknya berkata begitu. Sosok orang tua tentu sangat berpengaruh kepada anak-anaknya. Seperti halnya yang diperlihatkan Maria dan Yusuf dalam perikop bacaan kita. Mereka dengan tekun pergi ke bait Allah untuk beribadah dan mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Mereka taat pada aturan dan hukum Taurat, sehingga sangat sering mereka datang ke Yerusalem untuk beribadah di bait Allah, termasuk menyerahkan Tuhan Yesus ketika masih bayi untuk disunat sesuai dengan aturan orang Yahudi pada waktu itu. Mereka sangat taat dan setia membawa Tuhan Yesus. Bahkan Simeon sangat bersuka cita dapat bertemu dengan Tuhan Yesus, sehingga merasa siap mati karena telah melihat Tuhan. Lebih lagi dalam banyak perayaan orang Yahudi, orang tua Tuhan Yesus datang ke Yerusalem untuk bersama-sama memuliakan Tuhan dalam perayaan tersebut. Tuhan Yesus bertumbuh menjadi kuat dan penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Hal tersebut tidak lepas dari peran orang tuanya yang terus mendampingi dan rajin datang ke bait Allah. Demikian pula kita sebagai orang tua, memiliki tanggung jawab membawa dan mendekatkan anak-anak kita kepada Tuhan. Anak-anak dapat merasakan dan melihat bagaimana kehidupan orang tua yang memiliki hubungan yang begitu dekat dengan Tuhan. Sehingga iman orang tua menjadi teladan hidup bagi anak-anak, yang pada akhirnya akan membawa anak-anak untuk hidup sungguh mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, dan tekun beribadah. Amin. Kita berdoa. Bapa yang baik, kembali kami datang ke hadapan-Mu, mempersembahkan syukur kami untuk firman-Mu yang boleh kami baca dan renungkan bersama. Lewat firman-Mu, kami diingatkan kembali akan tanggung jawab kami sebagai orang tua untuk membawa anak-anak kami dekat kepadamu, untuk mendidik anak-anak kami takut dan hormat akan Engkau. Ampuni kami sebagai orang tua jika kami pernah lalai akan hal ini. Kami berdoa untuk anak-anak dalam jemaat-Mu yang sedang dalam masa pertumbuhan. Berkati tumbuh kembang mereka. Jagai mereka Tuhan dari segala sakit penyakit yang dapat menghambat pertumbuhan mereka. Tuhan, Engkau juga mau menjaga dan melindungi anak-anak kami dari segala pengaruh pergaulan buruk yang dapat membawa mereka jauh daripada-Mu. Kiranya penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan atas anak-anak kami. Untuk anak-anak yang
harus terpisah dari orang tua karena menempuh pendidikan di kota atau di negeri yang lain. Biarlah mereka tetap dapat merasakan pemeliharaan dan perlindungan Tuhan. Bahwa mereka tidak sendiri, tapi ada Engkau yang senantiasa menjaga dan menyertai mereka. Tuhan kiranya mencukupkan kebutuhan mereka dengan kekayaan Tuhan yang melimpah-limpah. Tuhan memberkati dan memampukan anak-anak kami melewati setiap proses dalam pendidikan mereka. Biar mereka juga boleh belajar mengandalkan Tuhan dalam kehidupan mereka. Kami berdoa untuk jemaat-Mu dalam segala pekerjaan mereka. Tuhan memberkati dan menghasilbaikan apapun pekerjaan mereka. Sehingga lewat pekerjaan itu ada berkat yang mereka boleh pakai untuk hidup memuliakan Engkau dan menjadi berkat bagi sesama. Kami berdoa untuk gembala kami, Bapak Pendeta Sabara, para majelis, penatua, atau siapapun itu yang terlibat dalam setiap pelayanan. Tuhan kiranya memberkati dalam setiap pelayanan. Tambahkan hikmat-Mu atas semua hamba-hamba-Mu. Sehingga lewat setiap pelayanan mereka ada banyak jiwa yang boleh dikuatkan, banyak jiwa yang boleh dimenangkan. Lewat pelayanan mereka, nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Beri senantiasa kekuatan dan kesehatan. Jika ada jemaat-Mu dalam pergumulan saat ini karena sakit, Tuhan, Engkau tabib yang ajaib, menjamah dan memulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Jika dalam pergumulan karena kehilangan keluarga yang mereka kasihi, Tuhan, Engkau membalut luka hati mereka. Engkau memberi topangan bagi mereka agar mereka boleh kuat untuk menatap hari esok. Tuhan memberikan penghiburan bagi mereka. Jika ada yang dalam kekurangan, dengan cara Tuhan yang ajaib, Engkau cukupkan kebutuhan mereka dengan kekayaan Tuhan yang berlimpah-limpah. Besarkan pengharapan mereka kepadamu bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan. Dan akhirnya Bapa, kami berterima kasih kepadamu Tuhan untuk setiap peristiwa yang Tuhan izinkan kami alami, susah dan senang. Kami percaya ini proses yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami untuk membawa kami semakin dewasa di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk semua campur tangan Tuhan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.